Bismillah, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya buat para guru-guru semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Baik, di video kali ini saya ingin merespon sebuah video yang saya terima dan beredar di media sosial melalui WhatsApp, diantaranya saya terima. Baik, sebelum lebih jauh merespon, mari kita simak dulu videonya. Oke, berikut videonya. Yang terhormat Mas Menteri Nadiem Makarim, tak adakah rasa ngilu di dalam dada Mas Menteri melihat sepatu tua yang lusuh ini? Memang benar sepatu tua ini terlihat bermerek, tetapi tahukah ini hanya sepatu loa afkiran? Tahukah Mas Menteri, sepatu ini telah dipakai bertahun-tahun lamanya oleh si empunya, seorang bapak dengan pakaian putih lusuh dan celana hitam yang warnanya sudah tak hitam lagi karena pudar. Mendekati usia senja, masih setia mengajari anak-anak di pelosok negeri ini membaca dan mengeja. Di saat putus pengharapan untuk mendapatkan hidup yang lebih layak, beliau tetap bersemangat, tak sekedar mengajar, tetapi mendidik. Gaji di bawah 500.000 sungguh tak cukup untuk makan sebulan, apalagi untuk membeli sepatu. Terpaksa di saat pulang mengajar, beliau mencari pendapatan tambahan sebagai pekerja serabutan. Tahun ini Mas Menteri memberikan secerca harapan untuk beliau, program P3K, untuk memberikan harapan kehidupan yang lebih layak. Tetapi tahukah Mas Menteri, soal-soal yang Mas Menteri berikan hanya teori belaka saja, tak sebanding dengan praktik pengabdian berpuluh-puluh tahun lamanya. Soal-soal yang membuat beliau terseok-seok ketika memegang mouse dan membuat kepalanya pening. Akhirnya passing grade pun tak diraih. Pecahlah tangis beliau di dalam hati. Terlihat jelas ketika nilai-nilai itu terpampang di layar monitor. Beliau terdiam 1000 bahasa. Entahlah apa yang dipikirkan. Melihatnya pun saya pun ikut terisak. Memang benar beliau tak secerdas, sejenius, sekreatif Mas Menteri. Tetapi beliaulah yang menjadi pelita di tengah gulita buta aksara di pelosok negeri ini. Memang benar beliau tak pandai teknologi, tapi tanpa teknologi beliau mampu membuat anak-anak negeri ini merangkai kata dari A hingga Z, berhitung, dan hal-hal dasar untuk memahami hidup. Memang benar para muridnya sebagian besar menjadi TKI dan TKW. Tapi tahukah Mas Menteri, bukankah mereka juga merupakan pahlawan penghasil devisa negara tercinta ini? Beliau mempunyai andil yang besar dalam membangun negeri tercinta ini. Sudi kiranya Mas Menteri memberikan keringanan untuk beliau bisa menikmati masa tuanya dengan sepatu dan kehidupan yang lebih layak. Tak usah diperumit. Jika tak ada kebijakan untuk mengangkat derajat mereka, setidaknya di surga besok sepatu ini akan menjadi saksi bahwa ilmu yang beliau ajarkan sangat bermanfaat untuk keberlangsungan umat. Dari saya, Novia Kasifa, pengawas ruang P3K, ditulis dengan berurai air mata. Itulah videonya, cukup membuat air mata kita berderai, bukan? Baik, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya buat Ibu Novia Kasifa yang pada saat menulis surat terbuka tersebut yang
sekarang beredar sebagai video, itu beliau bercerita bahwa ketika beliau menjadi pengawas ya di ruang ujian atau tes P3K. Baik, tanpa mengurangi rasa empati dari apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Novia melalui narasi dalam video tadi ya, bahwa apa yang diusung atau disajikan dalam narasi tersebut itu memang fakta benar adanya seperti itu. Tetapi sebagai responnya, saya secara pribadi ingin menyampaikan bahwa sebetulnya di lapangan tidak sedramatis itu ya, mohon maaf. Dan tanpa mengurangi rasa empati saya, kepedulian saya terhadap fenomena guru, memang betul didapati ada pergeseran dan penurunan atau bahkan disebut dengan kemerosotannya. Merosot dari tahun ke tahun sejak dalam sejarah guru di Indonesia khususnya itu ada ya. Di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu dari paparannya Bapak Yakub Sumarjo dalam bukunya Orang Baik Sulit Dicari. Baik, dalam sebuah tulisannya Pak Yakub Sumarjo ini itu punya tulisan judulnya Hormatilah Guru. Di sini disajikan bahwa perkembangan atau kondisi guru dari waktu ke waktu ya, sejak pada zaman kolonial Belanda di abad ke-19, di mana waktu itu mulai dibangun sekolah ya. Dan kedudukan guru pada zaman itu masih sangat dihormati, di mana saat itu guru juga ada karena untuk kebutuhan memenuhi tenaga kerja administrasi pemerintahan waktu zaman kolonial. Kemudian masih di sumber yang sama, setelah kemerdekaan, kedudukan dan peran guru ini mulai merosot di dalam konteks masyarakat kota lah. Karena apa? Bukan karena kualitas keguruannya atau ilmu pengetahuannya, tetapi mulai tampak kemerosotan nilai guru dari sisi kedudukan sosial, mulai dipandang sebelah mata karena tingkat penghasilannya sebagai penduduk kota itu dikategorikan menengah ke bawah. Sebuah masukannya itu dari beliau, dalam hal kedudukan ekonomi guru harus diutamakan dalam masyarakat yang kini cenderung menghargai kekayaan materi sebagai parameter penghormatan. Sudah sewajarnya kalau kedudukan guru ditempatkan dalam tingkat kekayaan materi yang cukup terhormat. Nah, kalau jaminan ekonomi ini sudah cukup baik, tidak ada lagi alasan untuk mengajar di banyak tempat. Jadi guru sekarang hanya dihargai seberapa banyak dia memberikan jam mata pelajaran di sekolah tertentu. Jadi untuk yang ingin lebih mendapatkan lebih banyak, ini untuk guru honorer ya, baik itu swasta ataupun negeri, mereka harus mengajar lebih dari satu sekolah untuk mengejar kebutuhan jam yang dibayar oleh sekolah-sekolah ya, di mana ia mengajar. Pada intinya kesejahteraan guru inilah pangkal masalahnya. Memang hidup dari gaji guru pegawai saja jelas cukup absurd untuk hidup dalam kondisi ekonomi sekarang ini. Seorang guru lulusan S1 dengan mudah akan ditandingi oleh penghasilan seorang pedagang keliling, bayangkan, yang jauh lebih rendah pendidikannya. Ini fenomena dan fakta yang ada ya. Hormatilah guru di sini bukan lagi dalam konteks masyarakat tradisional atau kolonial. Hormatilah guru harus sudah ditempatkan dalam konteks budaya kota sekarang. Itu kata-katanya Yakub Sumarjo ya, dimana beliau
memberikan perhatian terhadap kondisi guru dan pendidikan pada umumnya hari ini.